Pak Ibu, teman-teman semuanya. Oke, dibantu buat sorotan Mas Dimas ya. Cek cek cek, dibantu cek cek teman-teman. Apa suara saya sudah terdengar jelas? Jelas 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 jelas. Aman Bu Desi? Aman ya, aman ya, aman ya, jelas ya. Oke, siap. Thank you Mas Junda. Wih, ada Mbak Jesli hadir on time. Insya Allah luar biasa ya. Ramai sekali sore hari ini. Wis. Ini nanti akan makin ramai kalau udah jam 4. Makin bertambah karena di jam segini itu jam pulang kantor sama bertepatan waktu sholat asyar. Gitu. Masih ada peserta-peserta pembelajar-pembelajar hebat yang sedang beribadah dahulu. Gitu. Dan kebetulan saya di Bantul. Saya perjalanan dari Jepara baru aja sampai sini jam berapa tadi? Jam 2 ya. Jadi di jamak gitu. Ini aman ini. Sore ini mau ngobrol sampai maghrib. Wah, bisa banget. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya izin ya manggil Bapak Ibu semuanya untuk teman-teman manggilnya gitu supaya lebih ada kedekatan dan enak gitu ngobrolnya ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir di MDC Forum sore hari ini bersama saya dan nanti pemateri ada Mbak Ayu. Beliau adalah akunting dari tim MDC dan juga tim ahli dari BPA. Gitu ya. Untuk membuka forum hari ini MDC Forum yang ke berapa ya? 81 ya. Masya Allah luar biasa ke 81 minggu. Kami intens setiap hari, setiap Rabu sore ada Zoom MDC membahas tentang keuangan lebih concernnya di apotek ya. Sebenarnya bisa banget digunakan di bisnis-bisnis yang retail gitu teman-teman. Ada teman-teman ada bisnis sembako atau toko atau serba itu bisa dipakai teman-teman ilmu-ilmunya ya. Lalu izin saya buka dengan doa supaya aktivitas kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan kita dalam belajar sore hari ini, dimudahkan kita berdiskusi. Saya harap teman-teman bisa mengosongkan gelasnya. Mungkin nanti insight-nya, oh pernah aku dapat dari sana, pernah dari baca buku, pernah dari Zoominar yang lain gitu. Untuk sore hari ini saya meminta untuk teman-teman mengosongkan gelasnya. Kalau ada pertanyaan, kalau mau diskusi, mau menyanggah, boleh banget. Silahkan banget. Di sini forumnya santai, kita belajar bareng. Itu ya izin saya buka dengan doa. Boleh dibantu aminkan ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabb ampunlah kami. Ampunlah dosa kedua orang tua kami, ampunlah dosa guru-guru kami, rekan kerja kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami. Jadikanlah kami orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain. Jadikanlah kami orang soleh dan menyolehkan orang lain. Jadikanlah kami orang kaya dan mengkayakan orang lain. Serta jadikanlah kami pebisnis kelas dunia yang tingkat ketakwaannya setara dengan sahabat Rasul. Mudahkanlah, lancarkanlah belajar kami sore hari ini sampai dengan selesai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena betul yang nasta'in kita nafsu. Alamin. Oke, siapa aja yang chat 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 chat. Ini saya mau absen ya. Chat teman-teman yang baru pertama kali ngikut MDC Forum terutama ini chat. Siapa namanya? Dari kota mana? Dari apotek apa namanya? Pak Iwan Sulistia Budi ini Pak Iwan Jakarta. Selamat sore Pak Iwan. Gimana kabarnya di Jakarta ini? Alhamdulillah panas. Masya Allah, Jogja ini mendung Pak. Wah, sini panas Mas Idus. Masya Allah. Omsetnya panas juga nggak Pak? Alhamdulillah membara. Masya Allah. Achieve ya Pak ya, achieve ya. Alhamdulillah, Cip Mas. Alhamdulillah, keren, keren, keren. Pak Iwan, nanti kalau ada waktu longgar, mampir sharing, Pak. Wah, serius saya pengen banget. Pak Iwan sharing, serius. Boleh ya? Nanti kawan-kawan. Oke, siapa? Nanti izin saya Japri, Pak Iwan. Kita ngobrol-ngobrol dulu deh, Pak ya. Ya. Gitu, siap. Terima kasih Pak Iwan. Yuk, beralih ke mana lagi nih yang sudah hadir? Siap, 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 siap.
siap nih. Oke, ini aku pengen ngabsen yang belum kenal. Aku pengen ngabsen yang belum kenal. Ini Bu Ernawati. Apakah Bu Ernawati dari apotek kita? Betul? Boleh open mic atau di chat Bu Erna. Ya nggak sih? Ini Bu Ernawati? Bukan? Yang apotek kita ikut sekolah jenderal besok pagi? Iya, Yeay! Wuih, siap sore. Besok pagi ketemu ini Bu Erna ya. Keren. Siap Bu Erna. Ini kalau nanti malam kalau atau besok pagi longgar, nah nanti Bu Erna. Japri deh. Japri penginapannya di mana? Itu bisa saya agendain ngopi-ngopi atau sarapan bareng Bu Erna. Ya, perjalanan panjang ini harus dilayani ini di Jogja ya, di Bantul. Ini saya baru hadir juga Bu Erna di Bantul, baru aja datang jam 2 tadi ya. Lalu yang ini ada Pak Furkon Imanuddin. Nah, ini member baru ini yang hadir di MDC Forum ya. Boleh di chat Pak Furkon dari apotek mana. Itu ya. Izin, OTW Pak. OTW izin. Siap. Dari kota mana Pak? Dari Bandung. Apotek Masya Allah, luar Singosari, biasa Bandung. ini harus. Wih, Masya Allah. Ini kenal dengan Pak Margana dari apotek Bundaku enggak ya? Sepertinya kenal. Wih, Masya Allah. Siap. Pak Siap, Furkon dalam Pak. perjalanan atas Pak. Ya, siap. Terima kasih. Kami ini Pak Margana ini jangan-jangan diajak Pak Margana ya dari DMDC Forum. Terima kasih nih yang ngajak Pak Furkon ya. Kita nambah ini membernya buat belajar. Lalu mana ya yang mau saya siapa ya? Udah ini kenal semua ini. Sumarni ini Mbak Irina. Mbak Irina gimana kabarnya? Cek Mbak Rina. Wah ini lagi di apotek kalau nggak ada suaranya nih. Oke. Gimana cara kirim? Oke, nggak apa-apa ini lagi di apotek. Nah ini ada Bu Susanti. Bu Susanti ini ngirim karyawan bagian marketing ke Jogja. Bentar lagi datang. Aku udah nyiapin penginapannya. Ini aku juga nungguin kedatangannya Mbak Biba. Mbak Biba belum chat toh? Bentar, aku chat. Cek. Oh aman. Mbak Biba belum hadir, belum datang. Aman Bu Susanti, karyawannya. Oke. Sini juga lagi rame ya, jam rame ya di Kalimantan ya, lebih cepat 1 jam. Iya kan, Seruyan tuh lebih cepat 1 jam. Oke, terus oke deh, itu aja dulu ya, absensinya ya gitu aja. Seperti biasa MDC Forum ada 2 sesi. Sesi yang pertama itu baca buku, yang kedua nanti baru pemateri. Bentar, saya siapkan bukunya. Nah, buku ini adalah kita akan lanjutin baca buku Profit Force. Oh, ini bukunya. Oh ya, teman-teman, aku mau tanya, ada yang ingat nggak minggu kemarin baca bukunya sampai mana? Sampai mana ada yang ingat? Boleh dibantu ya. Boleh dibantu. Catatan saya ketinggalan di Jepara. Saya lupa sampai halaman mana ya. Masih di bab 1 atau pendahuluan atau ini? Nah, bab 1. Itu udah, celengan tuh udah. Lalu ada yang ingat? Boleh dibantu teman-teman. Ya, kalau nggak ada ini se-feeling saya ya, mana yang belum saya baca ya. Karena menumbuhkan bisnis Anda ini boros, sombong. Pas ini sepertinya udah ya. Dan harus kas.
mobil yang baru cicilan dengan bekas, memberhentikan karyawan bagian pegawai. Oh ini kayaknya belum deh. Ini ya, ini kalau udah tolong diingetin teman-teman. Tak spidolin merah ini yang udah dibaca tuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. MDC sesi pertama yaitu baca buku. Boleh teman-teman nanti diskusi. Aku pengen menguatkan fundamental keuangan ya. Kenapa kita perlu keuangan, terus studi cash, terus baca-baca buku yang lainnya supaya menguatkan fundamental kita tentang keuangan. Apa sih, sepenting apa sih keuangan di sebuah bisnis dan pribadi. Yuk, ini buku Profit First. Coba permasalahan keuangan. Anda mungkin sudah bekerja keras untuk menumbuhkan bisnis Anda. Bisa jadi Anda hebat atau sangat hebat dalam hal itu. Luar biasa. Tentu saja itu sangat penting. Namun pertumbuhan pesat tanpa keuangan yang sehat tetap akan mematikan perusahaan Anda. Dengan buku ini Anda memiliki kesempatan untuk menguasai uang. Uang adalah fondasi. Tanpa uang yang cukup, kita tidak dapat menyampaikan pesan, produk, atau jasa kita kepada dunia. Apa ini Mbak Irma? Terakhirnya, selalu impas dan selalu panik. Selalu impas, ini udah ya berarti ya. Selalu impas, selalu panik. Tambah. Ini, oh ini berarti Mbak Irma. Ini yang belum atau yang udah? Kalau ini udah itu, survival trap ya. Habis dong berarti bukunya. Aku belum nyakan lagi ya. Ini ya yang terakhir ya. Ini yang nanti mulai dibahas hari ini. Oh, oke. Berarti masih ada scanan buku ini ya. Oke, thank you Mbak Irma atas bantuannya. Lebih ingat Mbak Irma daripada aku. Sorry Mbak. Biasanya aku nyatet ya, tapi alhamdulillahnya bukunya lupa dibawa. Yuk, bismillah saya ulangi. Kita membahas selalu impas dan selalu panik. Ini saya yakin beberapa dari kita relate karena saya juga mengalaminya gitu. Pernah Anda berpikiran bahwa semesta sepertinya tahu berapa uang lebih yang Anda miliki? Meskipun sudah lewat jatuh tempo, seseorang pelanggan membayar tagihan $4.000, sekitar 60 juta rupiah, yang Anda tagihkan beberapa bulan yang lalu. Kemudian pada minggu yang sama, truk pengiriman barang Anda mogok selamanya. Ini langsung rusak ya. Langsung mogok mati. Selama tinggal $4.000, Anda mendapatkan klien baru dan setumpuk uang tunai jatuh ke pangkuan Anda. Dapat duit $4.000, lalu truknya mati, dan buat ganti ya. Terus dapat klien baru. Nah, beberapa saat kemudian Anda ingat bulan ini Anda harus membayar tunjangan hari raya. Syukurlah setidaknya sekarang Anda bisa membayar THR. Masih ada duit ya buat bayar THR. Atau Anda bisa mendapatkan pinjaman dengan rekening kartu kredit Anda untuk membayar tagihan mendadak. Kihui, dapat uang. Tetapi pada saat yang sama Anda menambah utang kartu kredit Anda untuk sesuatu yang akan Anda lupakan begitu saja. Bukan semesta yang tahu berapa banyak uang di rekening Anda, melainkan Anda sendiri yang tahu. Kita terbiasa mengelola uang perusahaan. Bentar. Reconnect. Teman-teman. Tiba-tiba buka sendiri zoom-nya. Ya, ada telepon lagi. Bentar. Ini lumayan kredit ya hari ini. Masya Allah, luar biasa ya. Slow. Nah, keluar ya. Bentar teman-teman. Kayaknya wifi-nya tidak kuat deh. Saya coba masuk lagi ya.
Oh, 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 oh. Bentar, bentar teman-teman. Bentar, bentar. Oh, oh, oh. Oke, kalau nggak kuat, aku hotspotin. Oh, oh. Oke. Oke, karena laptop saya tidak kuat masuk Zoom lagi sambil nunggu ya loadingnya nggak kelar-kelar, tak bacain tanpa share screen. Mohon maaf ya teman-teman, ada gangguan sedikit. Nggak sedikit ya, banyak ya sore hari ini. Mohon maaf sekali ya. Yuk, bismillah lanjut. Kita terbiasa mengelola uang perusahaan dan melakukan dengan melakukan apa yang saya sebut akuntansi saldo bank. Jika Anda seperti sebagian besar entrepreneur dan saya, inilah yang terjadi. Anda melihat saldo di rekening Anda dan mendapati uang dalam jumlah besar. Ihui, Anda sangat senang sekitar 10 menit. Kemudian memutuskan untuk membayar semua tagihan yang menumpuk. Saldo kembali nol dan dada Anda langsung terasa sempit. Situasi yang sudah tidak asing bagi Anda. Apa yang kita lakukan ketika melihat angka nol? Bukan isi saldo yang memuaskan, bukan. Seketika langsung panik. Segera tancap gas, tingkatkan penjualan, tagih semua uang, dan tagih semua utang, abaikan semua tagihan, dan lupakan semua cek yang belum ditandatangani. Nah, itu ya, ketika kita nggak punya duit di saldo sampai nol, kita akan fokus kepada piutang, kepada penjualan, produk-produk gimana caranya dapat uang segar, gitu ya. Lalu ketika kita tahu saldo bank kita sangat kecil, benar-benar secuil, kita akan melakukan segalanya untuk memanfaatkan satu-satunya yang kita miliki, yaitu waktu. Apabila saldo kita sampai habis dan nggak ada penjualan, pasti kita akan menjual waktu kita. Lalu saya dapat menebak Anda jarang melihat laporan pendapatan. Saya curiga Anda juga jarang melihat arus kas atau neraca keuangan Anda. Jika benar, saya pun ragu Anda pernah memeriksa dokumen-dokumen itu setiap hari atau mengerti maksudnya. Namun saya berani bertaruh bahwa Anda memeriksa rekening Anda setiap hari, kan? Tidak apa-apa. Jika Anda melihat saldo rekening Anda setiap hari, saya ucapkan selamat karena Anda adalah pemimpin perusahaan yang biasa-biasa saja, ralat, tapi pemimpin perusahaan yang normal. Seperti itulah perilaku sebagian besar entrepreneur. Itu ya, nggak ngelihat neraca, nggak lihat cash flow, tapi yang dilihat itu saldo bank. Bisa berapa sih uangnya, bisa berapa sih uangnya, gitu ya. Ya, normalnya para pengusaha lah ya. Idealnya tuh tidak seperti itu, gitu ya. Idealnya itu teman-teman lihat cash flow ya, karena cash flow itu penting banget. Kenapa tiap hari harus melihat cash flow? Karena kemampuan kita dalam membayar hutang, dalam melakukan penggajian, mengeluarkan operasional itu dari cash flow. Apabila cash flow-nya negatif, apa yang mau dikeluarkan? Kalau dipaksa dikeluarkan atau melakukan pelunasan hutang, tapi kondisi cash flow-nya minus, berarti itu menggerogoti aset atau menggerogoti neraca ya. Kalau teman-teman udah terbiasa dengan laporan keuangan gitu, asetnya teman-teman tergerogoti, uangnya apotek tergerogoti gitu loh. Karena untuk pelunasan hutang kan harus idealnya dari HPP ya. Kalau udah melebihi dari pendapatan, berarti teman-teman over pelunasan hutang. Nah, itu dampak over pelunasan hutang atau melunasinya kebanyakan daripada penjualan, itu kemungkinannya
ada over order di bulan lalu ya, pastinya berarti ada yang nggak tepat di sistem ordernya atau melakukan panic buying. Apalah bahasanya, ini obat cacing ya, kenceng belinya langsung banyak. Itu ya, gara-gara penjualannya kenceng, langsung ordernya banyak. Itu lanjut, sebagai entrepreneur secara naluriah kita ingin menemukan masalah dan memecahkannya. Begitu cara kita mengelola uang. Ketika memiliki cukup uang di bank, kita mengira bahwa keuangan kita aman, sehingga kita fokus pada tantangan lain. Ketika melihat kita tidak punya cukup uang di bank, kita panik dan segera bertindak untuk memecahkan masalah keuangan kita. Oh, kalau nggak ada duit, langsung pasti gimana caranya dapat duit segar. Itu ya, cara bertahan kita seperti itu. Biasanya dengan berusaha untuk menagih pembayaran secepatnya atau menjual sesuatu yang mahal atau kombinasi keduanya. Kayak di atas ya, melakukan penjualan lebih giat lagi, atau ada nggak sih piutang-piutang usaha atau pribadi gitu, bisa ditagih gitu ya. Kita menggunakan uang yang kita punya untuk membayar tagihan. Ketika tidak cukup untuk melunasi semuanya, kita berusaha untuk mendapatkan uang lebih banyak dengan menjual atau menagih pembayaran dari pihak lain. Jika tidak ada pendapatan tambahan, kita malah memiliki sumber pengeluaran baru sehingga siklusnya terulang lagi dari awal. Tuh, kalau penjualannya sama, utangnya lebih banyak, jadi gali lubang, tutup lubang. Gitu. Jika tidak diatasi sejak awal, satu-satunya solusi biasanya adalah dengan berhutang, menjadikan rumah sebagai jaminan untuk dua pinjaman berbeda, mengajukan kredit dengan jaminan gedung, dan memiliki tumpukan kartu kredit setinggi 3 inci. Seperti itulah para entrepreneur akhirnya menjalankan usaha dengan cara gali lubang, tutup lubang, dan selalu panik. Iya, kalau cash flow-nya negatif terus, grogotin aset, pasti teman-teman sebagian dari kita kepikirannya itu untuk melakukan hutang. Ambil dari bank, menjaminkan sesuatu, baik mungkin mobil, rumah, tanah, aset-aset yang lainnya, yang liquid bernilai besar ya. Itu lalu izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Seberapa besar Anda yakin bahwa Anda mampu mengembangkan bisnis dengan cara seperti itu? Apakah Anda dapat keluar dari keadaan serba sulit? Apakah Anda bisa bebas dari jeratan utang dengan menggunakan sistem itu? Tentu saja tidak. Itu ya teman-teman, kalau udah kondisinya seperti itu, CF-nya minus, terlalu banyak hutang, penjualannya tidak stabil, apalagi cenderung merosot dan grogotin aset, baik aset bisnis maupun apalagi pribadi ya, sering nyuntik-nyuntik modal, itu sudah sangat tidak sehat ya teman-teman ya, kalau sudah terjadi seperti itu. Namun akuntansi saldo bank sesuai dengan fitrah manusia. Sebagai manusia kita tidak pernah menyukai perubahan, sulit untuk berubah meskipun sudah mengerahkan upaya terbaik. Anda masih perlu waktu bertahun-tahun untuk mengubah kecenderungan manusia Anda menjalankan bisnis berdasarkan jumlah uang di rekening bank Anda. Saya tidak tahu, jadi tolong beritahu saya apakah Anda mau menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berubah, tetapi monster yang Anda ciptakan sendiri menghancurkan segalanya. Saya sangat yakin Anda tidak mau. Oleh karena itu, apabila Anda ingin terbebas dari siklus gali lubang tutup lubang dan kepanikan ketika menjalankan bisnis, Anda harus menemukan sebuah metode yang cocok, bukan bertentangan dengan fitrah sebagai manusia. Tanpa sistem pengelolaan uang yang ampuh dan perubahan pola pikir besar, kita terjebak dalam upaya memperoleh pendapatan agar terbebas dari kesulitan. Jual lebih banyak, jual lebih cepat, dapatkan uang dengan segala cara yang bisa Anda lakukan, itu adalah perangkap-perangkap berbahaya, bahkan akan membuat monster ciptaan Frankenstein ngompol di celana saking takutnya. Itu adalah perangkap keterpepetan alias survival trap. Ini ya, itu teman-teman kalau udah kondisinya seperti itu,
harap berhati-hati, diurai, jangan tambahin hutang-hutangnya, stop pengeluaran, efisienkan seefisien mungkin kalau ada yang pengeluaran yang tidak perlu atau bisa disisihkan, ini nggak perlu, harapannya stop pajak. Gitu ya. Itu baca buku sore hari ini. Berarti next itu saya harus scan. Udah gak? Tuh ya, lanjutannya ini tak catat deh. Tak catat dulu, nanti saya lupa. Scan buku baru. Scan halaman buku profit first. Oke. Itu baca buku. Yo, sebelum ke sesi selanjutnya, izin saya untuk menginformasikan juga minta doanya buat teman-teman SMK atau yang belum tahu ya, SMK kepanjangan dari apa, bukan sekolah menengah ke atas, tapi SMK di sini adalah setahun melek keuangan. SMK angkatan 3 atau setahun melek keuangan angkatan 3 ini nanti akan di launching bulan Oktober ya. Oktober, betul ya, Oktober ya. Ini Agustus, September, Oktober ya, betul Oktober. Dalam setahun kita akan belajar tentang keuangan. Kita akan belajar dari fundamental keuangan sampai dengan budgeting untuk investasi. Ya, budgeting investasi. Nah, selain dari keuangan, kita juga akan bahas tentang pajak. Mana pajak? Ini ya, bulan April kita akan bahas jenis-jenis pajak, lalu tax planning 1 dan mitigasi resiko pajak, lalu tax planning 2, dokumen yang diciptakan dan keperluannya. Itu di kasus masalah pajak dalam bisnis. Itu teman-teman yang masih awam banget tentang pajak, terus teman-teman PSA yang punya apotek, lalu udah PT, itu pajaknya tolong dilaporkan dan dibayarkan ya. Per bulan itu monggo digelondongin 1 tahun ya silahkan. Tapi hati-hati karena sekarang udah Cortex, harap rapi dan tiap bulan lapor sih gitu loh. Karena semuanya kelihatan, pembelian kita kelihatan ya, yang ber-PPN kelihatan banget. Harap hati-hati kalau nggak tertib itu ya. Ini keuangan kita bedah sebedah-bedahnya, kita kupas satu persatu. Kita akan bahas laba rugi dari HPP, OPEX, net profit, dan instrumen-instrumen dalam laba rugi. Terus ada neraca, serta cash flow. Ini tadi kita bahas cash flow ya. Ini biasanya teman-teman fokusnya di laba rugi ya. Karena di aplikasi itu pasti muncul laba rugi harian. Karena mudah banget rumusnya. Laba rugi itu omset dari omset, dikurangi dengan harga beli, sama dengan laba kotor atau gross margin. Mudah banget. Tapi kalau teman-teman hanya melihat dari laba rugi, teman-teman lupa untuk melihat instrumen neraca dan cash flow. Neraca itu juga sama pentingnya, karena mengetahui kondisi kesehatan apotek. Apakah apotek teman-teman itu bertumbuh atau tidak, itu melihatnya dari neraca. Apakah apotek teman-teman itu enggak sehat atau harus ditutup, itu lihatnya dari neraca. Dan lihat juga cash flow. Cash flow ini perputaran uangnya teman-teman. Ini harusnya bisa dilihat harian maupun bulanan dan tahunan. Tuh, semakin cepat laporan keuangan dibuat atau dikeluarkan atau dimunculkan, itu semakin baik pengambilan keputusannya teman-teman selaku owner ya, semakin baik gitu. Karena kemarin terjadi ada ya salah satu apotek di Jateng, saya menemuin kasusnya, beliau meminta insight dari kami dari BPA gitu, kondisi apoteknya tuh udah buka 1 tahun, tapi beliau ragu apakah apoteknya akan dilanjut di 1 tahun ke depan atau harus tutup dan pindah lokasi. Dari pemaparan beliau, kami sangat bingung untuk memberikan insight. Jadi kami memberikan insight itu juga abu-abu, nggak jelas, karena nggak ada neracanya, nggak ada data yang bisa dibaca, hanya cerita. Kondisi seperti ini, cash-nya habis. Logikanya kan
nggak sehat ya, karena cashnya habis, nggak ada buat operasional, ini akhir bulan apalagi ya buat gajian itu habis, nggak ada. Uangnya tuh selalu habis untuk order, selalu order habis, penjualan, pelunasan, order lagi, penjualan, pelunasan, order lagi. Nggak ada sisanya. Uang cashnya nggak ada, benar-benar nol. Aku minta datanya benar-benar nol, tetapi kondisi asetnya itu tumbuh. Nah, untuk menganalisa itu kan nggak bisa ya teman-teman ya, kalau nggak ada data gitu loh, akan abu-abu. Jadi kami hanya memberikan insight, dinaikin aja penjualannya, dan dikontrol untuk pelunasannya atau ordernya ya, karena di sini itu agak tersendat gitu loh buat ordernya. Nah itu nggak ada data buat dibaca, itu insight-nya juga nggak bisa, abu-abu banget. Lalu diagnosa kesehatan bisnis, ini teman-teman belajar untuk membaca laporan keuangan, lalu mengambil keputusannya. Lalu studi kasus apotek yang sakit, sehat dari laporan keuangan. Seperti apa sih apotek sehat? Seperti apa sih apotek yang sakit? Itu ya. Gitu. Supaya teman-teman bisa menganalisa sendiri di bisnis teman-teman. Nggak harus apotek, semuanya bisa. Terutama retail ya, karena apotek dan retail sama-sama jualan, ada HPP produk, dan ada operasional yang jalan. Gitu ya. Itu teman-teman, kalau ada yang mau ikut belajar bareng 1 tahun bareng kami, kita belajar bareng-bareng 1 tahun bersama BPA, bersama Pak Andi nanti ya, pematerinya ada Pak Andi, Ustadz Farid, Mas Aidil, dan rekan-rekan ada yang BPA. Itu teman-teman boleh ikut, silakan japri saya di nomor, tolong Mas Dimas keluarin nomor saya di chat Mas Dimas, itu ya, pakai WA Mas Dimas supaya bisa diklik. Gitu ya, kita belajar 1 tahun. Ini insya Allah sebagai jawaban teman-teman buat belajar keuangan tanpa kuliah. Wih, nggak usah kuliah, teman-teman sudah belajar di sini insya Allah cukup. Gitu ya, nggak usah kuliah akuntansi itu. Itulah. Wah ini, jangan didengerin kalau yang itu ya. Ini agak menyesatkan gitu. Terus buat yang mau ikut, saya mau ikut bulan Agustus ini dapat bonus, yaitu audit bisnis apoteknya secara online yang senilai 5.900.000. Lalu dapat meeting rutin setiap bulan senilai 3 juta. Sebulan sekali dapat fasilitas meeting ya dengan tim ahli kami. Boleh membahas materi dari SMK ataupun membahas kondisi bisnis teman-teman dari audit bisnis tadi ya. Itu bisa kita meetingkan bulan per bulan gitu, karena progresnya itu kita bisa diskusikan gitu ya. Lalu dapat template keuangan senilai 5 juta. Itu teman-teman tinggal input jadi laporannya, jadi laporannya langsung jadi. Total bonusnya adalah 13.900.000 rupiah. Boleh buat teman-teman. Tapi chat saya sore hari ini pendaftarannya terbatas hanya di bulan Agustus. Tolong Mas Dimas munculin nomor saya. Kalau nggak saya chat deh. 0823 9892 0360. Nah, ini nomor saya. Tolong Mas Dimas, nomor saya dibuat WA-Mi supaya langsung bisa diklik. Itu ya info dari saya. Yuk, tanpa berlama-lama karena pematerinya udah nunggu dari awal, dari jam 3. Mari kita sambut ya pemateri hari ini. Sebenarnya saya yang ngerayu. Saya harus ngerayu. Jarang banget MDG itu bisa memunculkan atau meminta waktunya atau mendapatkan waktunya dari tim ahli, terutama tim ahli akuntingnya BPA. Sulit banget karena beliau padatnya Masya Allah luar biasa, lebih dari 60 member ya yang dikelola untuk muncul laporan keuangannya setiap hari dan harus meeting sebulan sekali. 60 member itu harus meeting. Dari itu bisa meeting 3 sampai 4 kali itu, beda-beda brand, beda-beda apotek. Itu mari kita sambut pemateri sore hari ini, akunting yang ngantornya di Jepara. Udah lama banget berada di BWA, belajar sama kami, belajar bisnis ya. Karena akunting itu teman-teman butuh belajar bisnis. Gitu ya. Mari kita sambut pemateri sore hari ini, Mbak
Ayo, siapa yang siap belajar sore hari ini? Cet, 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 cet. Kasih semangatnya. Monggo, Pak Ayu. Halo, halo, halo. Halo Mas Idus. Sudah terdengar ya suara saya? Dengar, Mbak Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Owner dan seluruh peserta kelas online MDC Forum sore ini. Wah, luar biasa sekali ya, banyak yang hadir. Ya, terima kasih atas antusias dan semangatnya Bapak Ibu. Mari kita belajar dan sharing di sore hari ini, episode ke-81 MDC Forum, untuk membahas terkait panduan simpel laporan keuangan untuk owner apotek. Oke, mungkin PPT-nya bisa di-share, Mas Dimas. Oke, dibantu Mas Dimas. Share PPT-nya ya. Nah, cocok. Thank you, Mas. Oke, langsung ke slide kedua, Mas Dimas. Oke, tema hari ini ya, sore hari ini adalah panduan simpel laporan keuangan untuk owner apotek. Lanjut, Mas Dimas. Oke, jadi di MDC Forum ini ya, ada laporan harian. Kita sudah punya formatnya, sangat simpel. Hanya satu laporan keuangan, di dalamnya mencakup 3 hal pokok penting. Di dalamnya ada laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan arus kas. Dari 3 hal pokok ini bisa dilihat ya maksud pengertiannya dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah dokumen keuangan yang mencatat pendapatan, biaya, keuntungan maupun kerugian perusahaan dalam suatu periode. Kemudian ada laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang mencatat aset, harta apotek ya, kemudian kewajiban yang dimaksud hutang, dan ekuitas pemegang saham atau modal dalam suatu bisnis pada waktu tertentu. Dan terakhir ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah pergerakan uang masuk dan uang keluar dari suatu perusahaan. Oke, lanjut slide ketiga. Di sini adalah berikut contoh ya format laporan harian dalam bentuk gambar atau dalam bentuk foto yang sering dikirimkan di grup WA untuk member JPK kami. Jadi dari satu foto ini menghasilkan 3 laporan sekaligus dan ini sangat bermanfaat untuk para owner untuk melihat kondisi keuangan apotek. Jadi yang paling atas ini adalah laporan omset harian, kemudian di bawahnya ini laporan neraca, dan di bawahnya laporan neraca ini ada laporan laba rugi singkat. Di bawahnya laporan laba rugi singkat ini ada laporan arus kas, dan paling bawah ini adalah indikator pembantu ya. Ya mungkin bisa di slide selanjutnya biar lebih mendetail untuk penjelasannya. Nah, bisa agak di zoom lagi Mas Dimas. Jadi ini adalah laporan harian ya yang berdasarkan versi kami ya. Yang paling atas ini adalah laporan hasil omset. Jadi ini adalah laporan harian karena lebih jelas lagi ya karena ada nilai rupiahnya. Yang pertama laporan harian omsetnya di akhir tanggal 31 Mei. Kemudian di bawahnya ini adalah kolom warna apa ini? Warna oranye ya, warna oranye. Ini adalah laporan neraca.
sengaja kami buat menurun ya, model menurun karena lebih jelas gitu ya untuk membacanya dan untuk menganalisanya juga. Dan di bawahnya laporan neraca ini ada laporan laba rugi. Di dalamnya ada laporan penjualan HPP, kemudian ada biaya operasional sampai memperoleh laba atau laba bersih ya, laba bersih dalam suatu periode di bulan Mei ini contohnya. Dan di bawah laporan laba rugi ini ada laporan arus kas. Dari contoh di sini laporan arus kasnya ada kegiatan OCF, ICF, dan FCF. Dan yang paling bawah adalah indikator pembantu ya. Indikator pembantu di sini ada dilihat persentasenya. Persentasenya ini gunanya untuk membantu owner ya untuk melihat dalam satu bulan jumlah penjualan kita sudah berapa persen dari omset berjalannya, kemudian pelunasan hutangnya juga sudah berapa persen yang sudah kita bayarkan. Kemudian di sampingnya ini ada indikator kesehatan keuangan ya. Di sini ada macam-macam warna ini. Ada warna hijau, kuning, dan merah. Untuk warna hijau adalah indikasi kesehatan ya, kesehatan laporan keuangannya ini sehat. Kemudian warna kuning artinya hati-hati dan warna merah adalah laporan yang tidak sehat. Oke, mari kita kupas dari yang pertama ya. Oke, untuk warna warna hijau, warna hijau dari gross profit marginnya ini warna hijau artinya sehat ya, sehat. Lihatnya dari laporan laba rugi. Jadi untuk gross profit adalah laba kotor dari penjualan dikurangi HPP, artinya sehat. Kemudian ada net profit. Net profitnya juga sehat ya, dilihat dari laporan laba ruginya. Net profitnya di sini secara rupiah di angka 33 juta sekian. Persentasenya di angka 12,6% ya, artinya sudah sehat. Kemudian di bawahnya ini ada kategori cash ratio. Cash rasionya juga sehat, dilihat dari laporan neraca ya, warna oranye dari perbandingan jumlah uang kita dibandingkan hutangnya, hutang ke PBF ya, perbandingannya 1:1 artinya sehat. Kemudian di sini ada piutang rasio. Ini warnanya juga hijau ya, hijau artinya sehat. Jadi untuk piutang rasio ini juga perbandingannya antara jumlah piutangnya dibandingkan hutang ke PBF-nya. Laporan di sini sehat ya, piutang cash rasionya. Kemudian untuk itu di sini juga sehat ya, warnanya hijau. Itonya di sini 30 hari. Artinya berapa lama ya stok kita di gudang ini, keluarnya 30 hari untuk kita jual ya. Jadi untuk itonya sudah baik sekali di angka 30 hari. Kemudian untuk OCF-nya di sini beda sendiri ya, warnanya kuning, artinya hati-hati. Untuk pertanyaannya, kenapa di sini warnanya kuning? Dan kita lihat ya, dari OCF itu adalah operasional cash flow. Jadi lihatnya di laporan arus kas. Nah, kalau kita lihat di laporan arus kas ini ya, yang bawah di sini, OCF kita di sini nilainya positif ya, positif 12 juta sekian. Kemudian kita bandingkan dengan laba bersih kita di laporan laba rugi yang atasnya ini. Laba bersihnya di angka 33 juta sekian. Pertanyaannya, kenapa laporan laba rugi ini, profit kita 33 juta sekian ini berbeda dengan OCF-nya? Nah, jadi OCF ini bisa diartikan keuntungan kita yang berupa uang. Jadi untuk laporan arus kas itu semua pemasukan kita dikurangi pengeluaran kita yang benar-benar keluar secara uang, gitu nggih. Kita lihat dari pengeluarannya. Kenapa bisa warnanya kuning ya? Artinya hati-hati, dilihat dari OCF-nya. Nah, jadi
Jadi kalau kita lihat pengeluarannya, dari laporan laba rugi, biaya operasionalnya masih oke ya. Di sini oke, maksudnya persentasenya 9,35%, di bawah 10%, artinya biaya operasionalnya sudah cukup, oke. Kemudian paling bawah di sini ada pelunasan ke PBF, totalnya juga persentasenya oke ya, di angka 63,80%-an, jadi di bawah 80%. Jadi untuk kontrol pelunasannya sudah aman. Kemudian yang menyebabkan warnanya kuning ini ya, hati-hati, ini karena dilihat dari pembelian COD kita. Pembelian cash kita di sini persentasenya di angka 22 sekian. Seandainya saja untuk pembelian COD di sini kita tahan di angka 10% saja, kemungkinan besar akan berpengaruh di OCF-nya ya. OCF-nya kemungkinan bisa seimbang dengan laba bersihnya 33 juta sekian. Jadi sebaiknya OCF itu diusahakan agar selalu warna hijau, simbolnya warna hijau, artinya sehat. Untuk persentasenya minimalnya di angka 10% dari laba bersih kita. Ya, mungkin gimana caranya untuk menjaga OCF, kemudian gimana caranya untuk menjaga selalu ya kesehatan kondisi keuangan kita. Mungkin nanti bisa dibahas di Zoom bulanan ya bagi tim JPK kami. Kami mengadakan rutin Zoom bulanan. Jadi untuk pertanyaannya, ini kan banyak sekali ya yang hadir Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah hadir. Mungkin saya mau bertanya, dari laporan harian ini, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan laporan seperti ini? Bisa bisa dibantu chat-chat di kolom komentar. Dan juga yang belum mendapatkan laporan harian seperti ini dan atau yang mau mendapatkan laporan harian seperti ini, bisa di chat-chat ya di kolom komentar biar nanti kami tahu ya siapa saja yang sudah punya laporan seperti ini, karena ini sangat membantu sekali dan bermanfaat. Oke. Mungkin bisa di slide selanjutnya Mas Dimas. Ya, adapun dari manfaat dari laporan harian seperti ini, pastinya yang pertama membantu owner ya untuk melihat posisi keuntungan maupun kerugian dalam bisnis, dan kedua membantu owner mengontrol laporan arus kas biar kondisinya selalu sehat, dan terakhir bisa membantu owner melihat kondisi kesehatan bisnisnya karena tadi sudah dibantu rambu-rambu ya, ada warna hijau artinya sehat, warna kuning hati-hati, dan terakhir warna merah ya artinya kurang sehat. Oke, sekian dari saya ya untuk materi belajar dan sharing yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Mas Idus ada tambahan, Mas? Oke, thank you Mbak Ayu. Tadi penjelasannya tentang laporan WA tadi kepotong, nggak sama dengan penjelasan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yeni, mungkin nanti sedikit direview sih Mbak Ayu, Kak. Sedikit ya. Ini untuk laporan keuangan mungkin terpotong ya, jadi bingung di mana yang dibilang angka 33. Oh, tentang laba rugi Mbak Ayu boleh di review sedikit. Tadi kepotong ya. Bisa diperbesar lagi Mas Dimas di laporan ini ya. Nah, yang laba rugi Mas Dimas ya, udah segitu Mas. Sudah jelas ya. Oke. Jadi ini pertanyaan dari Bu Yeni ya. Maaf, apakah untuk laporan keuangan mungkin terpotong ya, jadi kita bingung gimana yang dibilang angka 33. Oke. Angka 33 ini adalah laporan laba rugi ya, laporan laba rugi paling bawah, maksudnya ini ya warna apa ini? Warna biru atau warna ungu ini. Ya, di laporan laba per hari ini ada nilai rupiah. Jadi dalam satu bulan, khususnya bulan Mei ya, dalam contoh ini dari penjualan di sini sekitar 269 juta HPP dikurangi HPP ya, kemudian ada biaya operasionalnya juga, sehingga memperoleh laba bersih dalam satu bulan, laba bersihnya di angka 33 juta sekian.
Kemudian tadi ya bahas OCF yang apa ya, yang warna kuning. Karena warnanya kuning artinya hati-hati. Kita bandingkan dengan OCF-nya. OCF-nya di sini 12 juta sekian. Nah, dari laporan arus kas warna kolom hijau ini bisa diartikan OCF ini adalah keuntungan kita yang berupa uang. Nah, yang berupa uang di sini hanya sekitar 12 jutaan. Sedangkan seharusnya keuntungan kita secara rupiah itu harusnya 33 juta sekian. Kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda? Karena kita lihat ya di laporan arus kas ini pengeluarannya di sini menurut saya ini ya dari biaya operasional yang kita lihat di sini persentasenya 9,35%, artinya sudah aman ya, terkontrol aman. Kemudian yang paling bawah itu ada pelunasan PPBF, itu adalah pengeluaran ya yang berupa uang, kita keluarkan uang kita untuk bayar PPF, persentasenya juga masih aman ya, di angka 63%-an. Karena kita selalu menyarankan untuk pelunasan hutang itu maksimalnya di angka 80% dari omset berjalannya. Kemudian kalau kita lihat pengeluaran lagi, ada pembelian cash. Pembelian cash COD di sini menurut saya terlalu ini ya, besar ya nilainya. Untuk presentasinya di angka 22,23%. Seandainya saja pembelian COD ini dikurangi ya, uang omset kita tahan, kita keluarkan hanya 10% saja, dan kita alihkan pembelian COD itu pembelian kredit ya, ke kredit, jadi uangnya kita tahan, uang omset kita tahan, nantinya kemungkinan besar akan mempengaruhi OCF di sini, sehingga OCF di indikasi kesehatan di sini kemungkinan besar bisa normal ya, maksudnya normal itu bisa berwarna hijau, tidak lagi warna kuning yang artinya hati-hati. Seperti itu Bu Yeni. Oke, thank you Mbak Ayu. Wah, jelas banget ya. Nah, teman-teman, ada nggak sih yang punya laporan keuangan lengkap ini harian? Ini itu laporan hariannya dari tim MDC. Itu loh, buat member-member jasa tata kelola keuangan ini itu laporan harian yang harus dikirim tiap hari ke member gitu. Jadi owner apotek itu melihat kondisi apoteknya dari ini, laporan ini. Ini karena udah lengkap banget ya, parameternya udah ada laporan laba rugi, neraca cash flow, laba ruginya ada laba rugi harian dan laba rugi kumulatif. Gitu loh. Dan ada indikatornya merah, kuning, hijau, di langit yang biru itu ya ada. Mudah banget, nggak perlu melihat angkanya, lihat warnanya ada, dan cukup ya. Gitu, teman-teman ada pertanyaan? Boleh disampaikan. Ini Mbak Tia malah kopas. Scroll ke atas, Mas. Ya, coba scroll ke atas, Mas Dimas. Apa Mbak Tia? Mau tanya apa, Mbak? Coba sampaikan, boleh deh. On mic boleh, Mbak? Supaya enak. Nah, segini maksimal sih, Mas Dimas sih. Ini kalau kamu keluar kecilin lagi, nggak kelihatan. Apa Mbak Tia? Mau ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan? Boleh, Mbak. Dari teman-teman lainnya ada yang mau disampaikan? Boleh? Ada yang mau disanggah? Boleh, teman-teman. Neraca kok bikinnya urut ke bawah? Nah, harusnya kan enggak ya? Yang bawah, Mas. Berarti, oh salah. Kebalik, Mas Dimas. Scroll ke bawah berarti. Nah, itu udah mentok, Mbak Tia. Tuh, pelunasan hutangnya 63%. Oke. Cash ratio sehat, 1:1. Ini laporan keuangannya sehat. Wah, harusnya tuh studi kasusnya laporan keuangan yang nggak sehat, Mbak Ayu. Biar banyak komentar. Ini kalau sehat tuh nggak banyak komentar ini. Cashnya ada, hutang dagang aman. Ya, cuman profitnya aja. Nggak bisa diambil semuanya. Ambilnya bertahap ya. Teman-teman kalau kondisinya seperti ini ya. Laba ruginya 33 juta dan OCF-nya hanya plus 12 juta. Ini kan nggak bisa ngambil 33 juta ya. Ngambilnya ini boleh ambil 12 juta lalu sisanya di bulan depan. Keren banget, super lengkap. Cuma lihat warna udah langsung tahu kondisi apotek. Nah itu Mbak Tia. Tuh ya teman-teman, ada pertanyaan lagi?
Enak banget. Ini yang malas baca toh, owner lihat sekilas itu udah kelihatan dari warnanya. Ya, aman-aman, teman-teman ya. Nggak ada pertanyaan, Mas Junda, Bu Desi. Oh, udah pernah ikut jasa keuangan ini, udah paham lah ya. Jadi 45 ini separuhnya tuh udah ikut jasa tata kelola keuangan. Oke, aman ya semuanya. Aman ya, aman. Aku harapin aman, teman-teman makin kuat ya. Pemahaman tentang laporan keuangan, kemudahan untuk mempunyai laporan keuangan dan kemudahan untuk baca. Laporan keuangan tuh enggak seribet itu kalau ketemu teman ngobrol yang tepat. Kalau teman-teman ngobrolnya apa ya? Saya tuh sarjana keuangan, teman-teman, sarjana akuntansi, wis akunting lah bahasanya, wis akunting. Tapi saya merasakan gap antara bahasa seorang akunting ke owner bisnis itu berbeda banget. Akunting itu ngobrolnya tuh teknis tentang angka, tentang standar keuangan, standar pelaporan, standar pengerjaan ya. Sedangkan owner itu bahasanya beda banget. Owner itu gimana duitku? Kok ada penjualan omsetnya tinggi tapi uangnya nggak ada. Lalu ini ada labanya tapi kok nggak bisa diambil semua. Seperti itu, bahasanya beda banget. Nah, itu butuh orang ketiga untuk memfasilitasi antara si owner dengan akunting supaya akunting paham apa keinginan owner, kebutuhan owner, dan owner juga tahu apa yang disampaikan akunting, gitu loh. Itu. Nah, insya Allah MDC itu bisa menerjemahkan itu dan bisa memfasilitasi itu. Ya, teman-teman yang butuh laporan seperti ini, bisa saya buatin atau Mbak Ayu buatin. Akunting MDC insya Allah masih longgar untuk membersamai teman-teman. Gitu ya. Itu MDC sore hari ini. Thank you banget Mbak Ayu atas sharingnya sore hari ini, mau memunculkan studi kasus laporan keuangannya. Insya Allah makin menguatkan teman-teman. Laporan keuangan itu simple kok. Hanya layar kecil gini udah lengkap. Itu ya dari saya. Atas nama tim MDC, thank you Mbak Ayu, thank you Mas Dimas. Kita ketemu minggu depan di MDC Forum. Bintang tamunya siapa, bahas apa? Nah, kita lihat minggu depan. Itu dulu dari saya. Kami atas nama tim MDC Forum, izin pamit, saya tutup MDC Forum sore hari ini episode 81 dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mas Idus atas nama tim MDC, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan dalam segi apapun, ada error-error, mohon maaf ya. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Izin pamit. Bu Senarti, Bu Sisil, ya ada Bu Sisil, Mas Junda, terima kasih Mbak Irma. Terima kasih, Mas Mantap. Idus. Ye, Mbak Bu Ika Larasati, Masya Allah, Jepara, Bu Mai, thank you. Terus ya. Iya, sama-sama. Ye, Mbak Yuni, nanti malam kita meeting ya, Gampang Apotek ya. Habis Isya. Bu Erna, udah keluar ya. Oi, besok sarapan di Soto Pak Jio. Itu ya, thank you Mas Bastian. Yo, kita open trip ke gunung. Nanti ya di info lagi ya. Yo, thank you semuanya. Izin live ya.